Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Fadli Ramadan, SPDI MPD, dosen pada program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah ICT Dasar untuk pembelajaran Bahasa Arab. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan berada dalam rumpun mata kuliah ICT dan pembelajaran Bahasa Arab. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pendidikan bahasa Arab dengan kemampuan dasar dalam memanfaatkan teknologi digital secara akademis, etis, dan produktif. Dalam RPS, pembelajaran diarahkan pada penggunaan adab digital, literasi ilmiah, pemanfaatan AI secara etis, manajemen referensi, serta desain konten edukatif digital. Perkuliahan ini juga menggunakan pendekatan project-based learning atau team-based project, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menghasilkan portofolio dan prototipe konten edukatif digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan literasi digital akademik dan cyber akhlak, melakukan penelusuran serta pengelolaan referensi ilmiah pendidikan bahasa Arab, menggunakan AI secara etis untuk membaca dan menganalisis sumber, serta mengembangkan prototipe konten edukatif digital bahasa Arab secara kolaboratif. Materi yang saya tampilkan dalam video pembelajaran ini adalah Digital Adab Professionalism, yaitu materi pada pertemuan kedua. Materi ini membahas tentang netik, digital citizenship in Islam, jejak digital, dan integrasi akademik. Melalui materi ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga berkaitan dengan adab, tanggung jawab, kejujuran akademik, dan profesionalisme sebagai calon pendidik. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan diskusi kasus yang dipadukan dengan project-based learning. Mahasiswa akan membaca kasus, menganalisis persoalan adab digital, berdiskusi, menyusun kode etik digital akademik, serta merefleksikan pentingnya akhlakul karimah, amanah, nazohah, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah ICT Dasar untuk pembelajaran bahasa Arab dengan materi Digital Adab Professionalism. Mari kita simak bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Baik, teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua untuk materi pertama di semester 4 pada mata kuliah ICT Dasar untuk pembelajaran bahasa Arab. Mungkin sedikit informasi, di pekan lalu saya sudah menjelaskan ke teman-teman semua terkait kontrak perkuliahan kita dan learning need assessment yang telah saya berikan, termasuk salah satunya RPS. Sudah menerima semua? Sudah ya. Mungkin dari RPS itu nanti teman-teman dapat menjadi pijakan bersama sejauh mana materi yang akan kita pelajari di semester ini. Digital Adab Professionalism. Hal baru mungkin ya, beberapa dari kita masih banyak belum tahu apa itu Digital Adab Professionalism. Singkatnya atau secara sederhananya ini merupakan adab kita di dalam ruang digital. Ya, karena materi kita seputar ICT dasar, maka kita akan mempelajari dasar-dasar sebelum kita nanti terjun dengan penggunaan ICT untuk pembelajaran bahasa Arab seperti apa. Gitu ya. Baik, sebentar saya izin. Oke. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar satu materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Saya yakin tidak ada yang di antara teman-teman di sini yang tidak menggunakan ruang digital. Ada yang tidak punya smartphone sampai hari ini? Saya rasa tidak ada ya, semuanya sudah smartphone, bahkan lebih dari smartphone saya rasa seperti itu.
Baik, hari ini kita akan menganalisis, berdiskusi, dan juga membuat nantinya di akhir perkuliahan ini teman-teman akan membuat sebuah produk mini, ya. Produk mini seputar bagaimana sih digital adapt professionalism. Khususnya bagaimana sih nanti teman-teman akan membuat kode etik digital mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Karena semuanya di sini kan anak bahasa Arab ya, gitu. Karena dalam faktanya anak bahasa Arab itu bukan hanya harus jago dalam bahasanya, tetapi juga harus memiliki adab yang baik seperti itu, termasuk di ruang digital. Baik, kita masuk ke slide kedua, kita ke kok nggak berfungsi. Baik, kita masuk ke slide yang kedua terkait arah dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, dalam waktu 20 menit ini, kurang lebih, izinkan saya untuk menjelaskan ke teman-teman tahapan apa yang akan kita lalui dalam proses pembelajaran selama 20 menit ini. Yang pertama, teman-teman akan saya minta, kita akan memulainya dengan melihat sebuah kasus nantinya. Fokus pada sebuah masalah. Lalu yang kedua, kita akan membaca sebuah kasus yang berjudul sekedar chat. Ya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menganalisa kasus tadi dengan 4 lensa. Ada yang dinamakan dengan lensa netik, kemudian digital citizenship in Islam, kemudian jejak digital, dan selain yang terakhir integritas akademik. Selanjutnya kita akan membahas tentang teman-teman akan saya ajak untuk beraktivitas. Nah, ini ada sedikit nanti kita bermain. Nah, bermain dengan logika. Saya namai dengan think, share, and pair. Seperti itu. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sekedar chat. Terlihat semuanya? Terlihat ya. Ada sebuah kasus di sini, teman-teman. Di grup kelas, seorang mahasiswa mengirim ringkasan dari AI tanpa membaca sumber aslinya, ya, tanpa membaca sumber aslinya. Lalu ternyata ketika informasi yang disampaikan di grup kelas tadi dikritik, si mahasiswa yang mengirim informasi ini meledak-ledak, dia marah dan lain sebagainya. Nah, lalu ia membalas dengan kasar. Lalu tidak disangka ternyata kolom chat itu di-screenshot oleh mahasiswa lainnya, dan screenshotan itu atau tangkapan layar itu menyebar kemana-mana. Nah, di suatu saat ketika nama si mahasiswa yang dikritik marah ini diketik di Google, muncullah bukan hal-hal positif, melainkan screenshotan tadi. Nah, saya minta teman-teman dalam waktu 20 detik, pikirkan apa yang tergambar di otak kalian dengan satu kata. Saya akan tanya secara random. Bebas. Satu kata, 20 detik. Oke, Mas Ihsan apa? Satu kata yang tergambar. Hati-hati. 2 kata. 1 kata. Mbak Nabila. 1 kata. Mas Nawir. Hah? Buruh. Buruh. Oke. 1 kata, Mbak Faiza? Emosional. Ada yang lain? Silakan angkat tangannya. Mbak Sasa. Waspada. Waspada. Teman-teman, apa yang teman-teman jawab tadi itu hal yang kita simpulkan secara sederhana dari masalah yang ada tadi. Ya. Saya tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan. Itu alamiah. Kita ketika memahami kasus seperti ini langsung di otak saya, kalau saya, di otak saya apa? Emosional. Betul. Emosional. Dikritik kok marah. Ya, kalau saya seperti itu. Nah, baik. Untuk memahami kasus ini, ada 4 lensa, teman-teman. Mungkin terlihat di situ ada 4 lensa. Ya, ada 4 lensa, kecil sekali. Setelah ini kita masuk ke lensanya saja langsung kalau begitu. Ada 4 lensa, yang mana bisa kita gunakan untuk menganalisa kasus tadi. Yang pertama ada namanya lensa netik. Ya, bacanya netik gitu ya. Nah, bukan netik weird, bukan. Itu netik. Nah, apa lensa netik ini? Lensa netik ini lensa tentang kesantunan. Lensa tentang bagaimana informasi yang kita informasikan itu relevan. Kemudian lensa tentang bagaimana
ketika informasi yang kita share ke orang lain itu tidak menyerang pribadinya. Itu lensa yang pertama. Kemudian lensa yang kedua ada yang namanya dengan digital citizenship in Islam. Ya, ini jelas ada tabayun ya. Pernah dengar ya pastinya anak PBA pasti, apalagi tabayun, ada amanah, kemudian ada ihsan, nazahah, dan maslahat. Nanti kita pelajari lebih dalam. Kemudian yang ketiga ada lensa jejak digital. Di lensa jejak digital ini setiap komentar, unggahan, dan tangkapan layar itu membentuk bagaimana reputasi kita di ruang lingkup digital nanti. Misal, ketika saya mengomentari sebuah postingan, itu juga bisa menjadi rekam jejak saya. Apakah saya mengomentari dengan cara yang positif atau yang negatif. Atau contoh tadi dari kasus tadi, screenshotan chat tersebut menyebar. Itu kan jadi jejak digital si mahasiswa ini kurang baik, kan begitu ya. Itu lensa yang ketiga. Kemudian lensa yang terakhir ada integritas akademik. Saya teringat dengan teman-teman di semester 2 saya pernah bilang, saya tidak pernah melarang penggunaan AI. Ya. Karena bagaimanapun pembelajaran juga membutuhkan yang namanya media AI. Tetapi jangan berarti kita beriman pada AI seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan integritas akademik itu kita jujur dengan sumber asli yang kita gunakan. Jika kita mengutipnya dari AI, kita sampaikan, oh ini berasal dari AI. Ya. Tetapi alangkah baiknya setiap informasi yang dari AI itu kita harus balikkan ke referensi aslinya. Misalnya ketika di AI kita meminta bantuan dia untuk mencarikan informasi, kita minta dia juga untuk menunjukkan kita mana referensi aslinya. Kan begitu. Lalu kita cross check. Nah, itu namanya integrasi akademik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Cukup jelas? Oke. Terakhir itu ada satu quote yang saya tulis di bawah teman-teman ya, untuk kunci profesionalisme dalam digital itu kita santun dalam bahasa, jujur dalam sumber, dan bijak dalam jejak. Ya, bijak dalam jejak. Baik. Saya tidak mau banyak ceramah. Habis ini nanti kita akan beraktivitas. Saya ingin lihat critical thinking dari teman-teman semua terkait materi kita pada hari ini. Baik, ini sedikit anatomi ya yang saya bedah dari kasus tadi. Ada dari lensa netik, ketika saya menganatomikannya sebagai reaktif kasar atau pelanggaran, saya mengkritiknya. Dia tadi membalasnya dengan emosi. Betul ya? Betul kan? Itu kasar. Seharusnya bagaimana standarnya? Saya buat standar mahasiswa PBA. Ya, karena ini mahasiswa PBA ya. Standarnya bagaimana? Ketika mendapat informasi seperti itu, ketika kita mengutip lalu salah, kita responnya seperti apa? Seharusnya merespon dengan argumen dan berbasis data. Kita sampaikan kalau yang ini memang dari AI, tapi AI-nya apa misalnya seperti itu. Atau, oke, saya mohon maaf, kenapa tidak mengakui kesalahan? Kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, lensa nilai Islam. Kita menyebar informasi tanpa cek asal-usul. Betul nggak tadi? Dia seperti itu kan? Langsung. Ya, ini fenomena ya. Minta AI, langsung tempel. Kan gitu ya. Minta AI, langsung tempel. Tapi kita tidak cek informasi ini, cek asal-usulnya kita belum cek. Seperti itu. Padahal standarnya kalau mahasiswa PBA seperti apa? Harus melakukan tabayun terlebih dahulu. Kemudian jejak digital. Nah, memang kalau faktanya, kalau di WA ada ya yang namanya hapus pesan untuk semua. Tapi itu kan ada jangka waktunya ya. Nah, khawatirnya ketika hal yang kita sampaikan di ruang lingkup digital, itu kita terlambat menghapus atau sudah di-copy sama orang lain atau sudah diabadikan sama orang lain, maka menjadi catatan yang kurang baik. Nah, seharusnya bagaimana seorang standar mahasiswa PBA harus membangun rekam jejak diskusi akademis yang lebih bermutu. Kan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada lensa tentang integritas. Copy paste ringkasan AI tanpa atribusi gitu ya. Seharusnya mahasiswa PBA harus mengolah output AI dengan mencantumkan sumber aslinya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Kita cepat saja. Oke. Ini teman-teman, saya itu punya trik, sebuah tips mungkin nanti untuk teman-teman dalam penggunaan AI di tataran perkuliahan, di mata kuliah apapun, baik itu mata kuliah saya maupun mata kuliah dosen-dosen lainnya.
Saya tidak pernah menyalahkan teman-teman dengan menggunakan AI-nya. Ya. Tetapi ada filter. Ya. Saya membuat ini namanya 5 filter. 5 filter, filter adab digital. Filter adab digital dengan cara prinsip 5 detik. Detik yang pertama, ya, itu tabayun. Kita cek, sudah saya cek kebenaran informasi ini atau belum. Ya, itu detik yang pertama. Kemudian detik yang kedua, sumber dan prosesnya sudah jujur atau belum. Proses kita mendapatkan informasi ini sudah jujur atau belum. Kan begitu. Terus detik yang ketiga, ihsan. Apakah bahasa yang kita gunakan ini sudah baik atau belum? Ya, kita menyampaikan informasi ini bahasanya sudah baik atau belum. Terus detik yang keempat ada nazoha, yaitu apakah informasi ini sudah bebas dari plagiasi atau manipulasi data. Ini sering terjadi ya, manipulasi data. Dan yang terakhir, detik yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan maslahat, memberi manfaat, bukan mudarat. Informasi ini ketika saya share, apakah bermanfaat untuk teman-teman atau tidak? Kan seperti itu. Oke. Pilih salah satu prinsip yang dilanggar menurut teman-teman dari kasus tadi. Dari 5 filter ini. Dari kasus sekedar chat tadi. Coba, kira-kira yang mana? Menurut Mbak, dari 5 ini. Dia nggak melakukan tabayun. Dia tidak melakukan tabayun. Terus dia juga ini. Satu saja yang tabayun. Dia tabayun. Baik. Kalau Mbak? Yang ihsan, bahasanya terlalu ini kasar. Kasar. Baik. Mbak? Yang amanah, sumber dan prosesnya jujur. Dia tidak mencantumkan Ya. sumbernya. Baik. Kalau Mbak? Yang ihsan. Ihsan, kenapa? Bahasanya. Karena bahasanya dari Oke, baik. Saya rasa sampai di sini sudah bisa menyerap semua ya informasi ini. Biar lebih terserap, ya. Biar lebih terserap. Tapi sebelum itu masih ada sedikit. Ini slide terakhir materinya. Ya. Ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, selaku khususnya mahasiswa calon pendidik bahasa Arab. Setiap klik itu meninggalkan jejak, teman-teman. Setiap klik yang kita lakukan di ruang lingkup digital itu pasti meninggalkan jejak. Entah itu ketika kita memposting hal yang positif maupun hal yang negatif. Namun ketika kita ingin memposting atau mengutip sesuatu, biasakan dengan 3 hal ini. Yang pertama harus benar. Sudah tabayun dengan ceknya dan cek dengan sumber yang benar atau belum. Ya, kalau mau upload apa begitu silakan. Tapi tetap dipastikan ini sudah benar atau belum. Benar itu juga bisa jadi etis atau tidak ya. Ya jangan postingan saya seperti ini tidak baik, kan seperti itu. Kemudian yang kedua ada santun. Ketika kita buat captionnya, apakah ini sudah baik atau belum? Positif atau negatif? Ya, sama-sama bakal menjadi rekam jejak. Ya. Yang ketiga bersumber. Sumbernya apa? Oke, saya mau ngutip kata-katanya siapa? Pastikan orangnya benar yang mengutip itu. Kan seperti itu. Jangan sampai ada kata kutipan, ternyata orangnya beda. Nah, itu kan menyalahan. Ya, oke. Menurut teman-teman yang perlu dijaga ketika kita mengupload dari 3 ini, ya, mana yang paling dominan perlu dijaga? Silakan, Nasya. Bahasa yang tidak merendahkan. Bahasa yang poin S berarti? Ya, poin S. Kalau Mas Ihsan? Bersumber. Kalau Masnya? Katanya harus Akurat. Tidak ada yang menjawab semuanya ya? Semuanya, kan begitu. Oke, baik. Takut nggak kebagian ya? Oke, baik. Baik, teman-teman, mungkin itu sedikit pemanasan di awal terkait teori materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan memperdalamnya dengan sebuah aktivitas yang saya minta. Kita akan pakai stopwatch. Stopwatch di sini ada 45 detik, 90 detik, dan 90 detik. Yang pertama ada think, pair, and share. Ya, 45 detik pertama, teman-teman saya minta mengidentifikasi satu perilaku digital bermasalah dari kasus sekedar chat itu. Tadi kan sudah mempelajari ada 4 lensa ya. Nah, dari kasus itu, yang mana yang paling menurut definisi masing-masing yang paling dilanggar
dari kasus sekedar chat ini. Kemudian di pair-nya kira-kira dari prinsip al-Islam, ya, al-Islamnya tadi digital citizenship itu hal mana yang paling relevan dan melanggar? Karena tadi ada tabayun, apalagi amanah, ihsan, nazahah, dan maslahat. Kemudian yang terakhir kira-kira rumusan konkretnya apa? Baik, kita mulai dengan sesi yang pertama, sesi think. 45 detik dimulai dari sekarang. Oke, habis. Sedikit informasi tambahan, saya lupa tadi menyampaikan bahwasanya saya memberikan pertanyaan panduan. Ini pertanyaan panduannya, apa perilaku yang salah? Kemudian prinsip apa yang dilanggar? Lalu yang terakhir bagaimana perbaikannya. Ini memandu teman-teman kalau bingung ya mencarinya. Baik, kemudian kita masuk ke sisi pair. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, habis. Sekarang kita masuk ke tahapan terakhir, share, 90 detik. Saya minta teman-teman merumuskan satu solusi konkret. Tadi kan sudah menemukan masalah ya. Sudah dapat masalah, lalu yang paling dilanggar apa? Sekarang kita cari rumusan masalahnya. Kira-kira jalan keluarnya apa? Bagaimana perbaikannya kira-kira? 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. 10 detik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya minta satu sukarelawan yang mau menjawab. Silakan. Sebelumnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Fadil Ya. terkait identifikasi masalah dari Ya. kasus sekedar chat yang saya temukan ialah Uh-uh. mahasiswa tersebut mengirim ringkasan dari AI tanpa Ya. membaca sumber asli. Kemudian prinsip AIK yang paling relevan dan dilanggar ialah tabayun karena sang Ya. mahasiswa tidak mengecek sumber keaslian datanya. Ya. Kemudian rumusan satu solusi yang konkret untuk memperbaiki situasi tersebut ialah mahasiswa tersebut sebelum meng-share ringkasan dari AI, alangkah baiknya si mahasiswa mengecek sumber asli dari ringkasan tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Baik. Kita masuk ke aktivitas kedua. Sekarang berkelompok. Teman-teman, saya minta berdampingan dua-dua. Nantinya teman diskusi cukup ya, pas ya. Nah, dalam tim kecil tersebut, susunan ada 2 butir kode etik. Saya minta 2 saja, awalnya 5. Saya minta jadinya 2. 2 kode etik yang menjaga komunikasi, jejak digital, penggunaan AI, dan juga integritas akademik. Komponen wajib yang kalian pilih itu harus ada 2 dari, di situ ada 4. Otomatis harus pilih 2. Ada netik, digital citizenship in Islam, jejak digital, dan integritas atau anti plagiasi. Dengan format wajib, ini kalian harus redaksinya, kami akan titik-titik tindakan konkretnya apa, agar tujuannya titik-titik berdasarkan prinsip titik-titik. Silakan dimulai. Saya kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa disusun ya kata-katanya, kami akan titik-titik apa, agar. Ini format wajibnya. Ini format wajib. Karena kita akan membuat 2 butir kode etik digital. Kami akan apa tindakan konkretnya? Misalnya di sini saya udah kasih clue kecil aja, memang sengaja. Kami akan mencantumkan sumber dan menandai bantuan AI agar berdasarkan prinsip amanah. Saya seperti itu. Ingat ya, format wajibnya harus ada kata-kata kami akan, agar, berdasarkan, dan prinsip. Harus ada ini. Oke, satu kelompok bebas. Satu kelompok bebas. Satu aja disebutin yang sudah siap. Kalau bisa bergantian kelompoknya. Ayo, satu aja. Satu butir aja hasil kode etik digitalnya. Oke, silakan kelompok Mbak Rahma. Dari hasil diskusi kami, Sebelum itu, saya izin. Saya akan meminta kelompok lain untuk menanggapi kode etik yang sudah dibuat ini dengan konsep tanggapannya wajib seperti ini. Satu hal yang sudah baik adalah, atau supaya lebih kuat, bagian ini perlu diperjelas.
Nah, jadi ini harus nanti ditanggapi oleh kelompok lainnya. Misalnya kode etik yang disampaikan oleh kelompok Mbak Rahma, akan saya minta ditanggapi oleh kelompok Mbak Nasya dengan konsep kalimat umpan balik seperti ini. Oke, diperhatikan semuanya ya. Saya akan tanyakan secara lain. Silakan sebutkan. Dari hasil diskusi kami tadi, kami akan memberikan atau mencantumkan sumber baik itu dari AI, citasi dan lain sebagainya, agar tujuannya itu tidak membuat orang lain yang membacanya itu bingung, sehingga menimbulkan permasalahan baru berdasarkan prinsip yaitu jejak digital. Kenapa? Karena tidak menimbulkan hal-hal yang baru lagi, akhirnya tidak menimbulkan argumen-argumen tertentu sehingga membuat rekam jejak si yang memberikan argumen itu tadi hingga buruk. Oke. Saya minta peer feedback dari kelompok Mbak Nabila. Nah. Enggak, Mbak Nabila. Kan, Baik, kami akan memberikan peer feedback kepada kelompoknya Rahma. Satu hal yang sudah baik adalah mencantumkan sumber, baik itu dari AI maupun data apapun itu. Nah, namun supaya lebih kuat lagi bagian pada sumber, perlu diperjelas lagi ketika mungkin nanti, jadi setelah adanya kalimat itu diberi citasi di bawahnya. Oke, baik. Dari kelompoknya Mas Marwan, silakan ditanggapi peer feedback-nya untuk kelompok Mbak Rahma. Peer feedback dengan konsep salah satu nih, satu hal yang sudah baik atau supaya lebih kuat, bagian perlu diperjelas. Satu hal Yang sudah baik adalah satu hal yang baik adalah mungkin mengecek kembali apa yang ingin disampaikan supaya lebih kuat. bagaimana? Tepuk tangan dulu untuk Mas Marwan. Oke, Mbak Nasya silakan terakhir. Boleh, silakan. Ya. Ayo, buruan. Nah. Satu hal yang sudah baik adalah kelompok Mbak Rahma tadi sudah memberikan citasi atau sumber yang sudah valid melalui AI dan lain-lain. Oke. Jadi Kemudian supaya lebih kuat kan tadi ada bagian yang dimana Mbak Rahma itu bilang kalau misalkan tidak menciptakan hal-hal baru, yang meskipun menurut saya itu yang perlu diperjelas, tidak apa-apa untuk menciptakan hal-hal baru, akan tetapi tetap berdasar kepada citasi sebelumnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Teman-teman, satu tugas terakhir, ini kembali lagi ke individunya masing-masing. Setelah ini saya minta teman-teman untuk mengirimkan sebuah komitmennya. Ini exit ticket kita sebelum akhir perkuliahan ini. Yang mana saya minta teman-teman di hari ini akan menuliskan di kolom nanti di WA, masing-masing di WA grup kelas kita. Mulai hari ini saya akan menjaga adab digital dengan cara bla 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 bla. Ya, saya tunggu. Untuk materi kita hari ini sampai di sini teman-teman. Untuk memperdalami materi kita hari ini, teman-teman bisa mengeceknya di RPS ICT Pembelajaran, ICT Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. Kemudian juga bisa di draft ACRL Framework. Dan selanjutnya bisa di UNESCO Guidelines. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas belajarnya. Mohon maaf apabila saya ada hal yang kurang berkenan, baik itu dari sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.